Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kali ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 kita akan membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Seperti biasanya sebelum kalian menyimak dari penjelasan saya, silakan kalian siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin tidak ada di buku maupun di sumber belajar lainnya seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ya. Ya, surat pribadi dan surat dinas. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian surat. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa yang disebut dengan surat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah menulis surat ataupun menerima surat seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan surat adalah salah satu sarana komunikasi dengan orang lain secara tertulis. Jadi ini adalah sebuah alat komunikasi dengan orang lain. Bahwa kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain dengan berbagai cara, bisa tertulis maupun tidak tertulis. Nah, salah satunya adalah dengan surat ini. Surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Pengertian dari surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau individu kepada orang lain yang bersifat pribadi. Jadi isinya itu bersifat pribadi. Contohnya adalah surat yang kamu kirimkan kepada sahabat penamu, atau mungkin kepada ibumu, ayahmu, kakakmu, adikmu, atau mungkin saudara sepupu, dan juga siapapun orang yang bisa kamu kirimi surat. Contohnya seperti ini. Nah, surat dinas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga resmi lainnya. Yang ketiga, fungsi surat. Selain sebagai alat komunikasi, surat juga mempunyai fungsi sampingan lainnya. Yang pertama adalah dokumentasi tertulis. Dalam hal ini, contohnya adalah dalam surat perjanjian. Nanti, jika kalian sudah bekerja, sudah dewasa, biasanya dalam suatu perusahaan atau lembaga ada yang dinamakan dengan surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini adalah salah satu bentuk dokumentasi tertulis. Jadi itu salah satu fungsinya. Yang kedua adalah alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Jadi kalian bisa mengingat objek atau kejadian-kejadian di masa lalu melalui surat. Yang ketiga adalah bukti historis. Bukti historis ini biasanya untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, atau sejarah bangsa. Yang keempat, menjadi surat jaminan. Misalnya jaminan keamanan atau jaminan tanggungan. Yang kelima, menjadi alat promosi. Alat promosi biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu. Bisa biro, kantor, perusahaan, atau yang lain. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bayangkan jika kalian ingin berkomunikasi dengan kakak kalian yang sedang kuliah di Jakarta misalnya. Berapa waktu yang dibutuhkan dari sini ke Jakarta? Sekitar 8-10 jam. Berapa tenaga yang dibutuhkan? Banyak, karena itu memakan waktu yang lama. Dan biayanya berapa? Itu juga lumayan banyak. Bagaimana kalau kita naik kereta, naik bus, ataupun naik kendaraan motor atau mobil? Itu mempunyai biaya yang tidak sedikit. Jadi dengan surat, kalian bisa berkomunikasi dengan menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang keempat adalah jenis surat. Tadi sudah saya sampaikan di depannya. Jenis surat ada dua. Jenis surat dinas, surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama adalah surat pribadi. Berdasarkan hubungan antara pengirim dan pembaca surat, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi kerabatan dan persaudaraan. Surat pribadi kerabatan adalah surat pribadi yang dikirimkan pada anggota keluarga atau kerabat, misalnya kakak, adik, ayah, ibu, saudara, nenek, ataupun kakek. Surat pribadi kerabatan biasanya menggunakan sapaan kerabatan.
Misalnya ibunda, kakanda, adinda, ayahanda, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, isi surat pribadi kerabatan itu biasanya menyangkut tentang informasi dari atau permasalahan sehari-hari. Nah, jenis surat pribadi yang kedua adalah surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi persaudaraan adalah surat yang dibuat oleh seorang untuk dikirimkan kepada orang lain. Pengirim dan penerima tidak memiliki hubungan kerabatan. Hubungan antar keduanya hanya teman lama atau sahabat karib atau sahabat pena, orang yang baru dikenal atau orang yang berjasa pada kita. Isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, ucapan ulang tahun, ucapan selamat, ucapan berduka, terima kasih, ataupun permintaan maaf. Nah, surat pribadi itu memiliki ciri-ciri, yaitu ada unsur-unsur tanggal, alamat, pembuka surat, pendahuluan, isi, penutup surat, nama pengirim, dan tanda tangan. Isi surat pribadi terkait dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi yang lain. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam surat pribadi, yaitu etiket atau sopan santun. Jadi dalam menulis surat pribadi, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sebaiknya diucapkan atau dituliskan dalam sebuah surat. Jangan menyinggung hal-hal yang tidak diperkenankan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis surat yang kedua, yaitu surat dinas. Ada beberapa jenis surat dinas. Surat dinas yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan biasanya digunakan untuk meminta bantuan. Surat permohonan ini ditujukan kepada sebuah instansi atau perseorangan, biasanya kepada orang yang punya jabatan atau wewenang. Yang kedua, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang disampaikan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Yang ketiga adalah surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan kepada instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin. Surat permintaan izin ini dapat dibedakan menjadi surat permintaan izin untuk mengikuti kegiatan dan surat permintaan izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Misalnya, kalau surat untuk mengikuti kegiatan, izin mengikuti kegiatan seminar, atau mungkin kalau surat permintaan izin tidak mengikuti kegiatan, misalnya kalian saat tatap muka kalian mengirimkan surat izin permohonan tidak masuk karena sakit atau mungkin ada keperluan lainnya. Yang keempat adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Surat pemberitahuan terdiri atas surat pengumuman, edaran, dan surat pernyataan. Jenis surat dinas yang kelima adalah surat undangan. Surat undangan dibuat oleh seorang atau instansi. Surat undangan adalah surat yang ditujukan kepada seorang untuk menghadiri suatu acara. Misalnya acara acara untuk menghadiri pelantikan atau mungkin acara untuk menghadiri rapat pleno wali murid. Nah, demikian tadi tentang surat dinas dan surat pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Boleh bertanya apabila ada hal yang tidak jelas seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.